Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan Minggu ke-27 masa biasa ini. Tema renungan kita pada minggu ini adalah berbuat baik tanpa balas. Sekalipun perbuatan-perbuatan baik kita dibalas dengan perbuatan-perbuatan. Injil minggu ini mengisahkan tentang tuan tanah yang baik hati dan murah hati. Ia membuat kebun anggur, menyiapkan tanah yang subur, menanam bibit anggur yang unggul, membuat pagar keliling pengaman, membuat menara jaga, juga mempersiapkan tempat memeras anggur. Kemudian ia menyewakan atau mempercayakan kebun anggurnya itu pada para penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang layak pada musim panen. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Tetapi yang terjadi kemudian adalah penggarap-penggarap itu lupa diri dan ingkar janji. Mereka bukan hanya tidak membagi hasil panen yang menjadi bagian tuan tanah itu, melainkan juga memukul, bahkan membunuh orang-orang suruhan tuan tanah itu untuk mengambil bagian hasil pembagian itu. Bahkan anaknya sendiri yang diutus dibunuh supaya warisan itu menjadi milik mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Dari kisah ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, tuan kebun anggur itu kita yakini adalah Allah sendiri yang sangat murah hati dan maha baik, menaruh kepercayaan kepada semua orang tanpa kecuali. Ia sabar dengan segala kelakuan kita yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan. Penggarap kebun anggur Allah manusia, kita sendiri, yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara segala sesuatu yang telah Ia siapkan untuk kita. Baik itu sesama kita manusia, anggota keluarga, sahabat, hadetolan, dan siapa saja, juga alam ciptaan seluruhnya dengan segala isinya. Supaya apa? Semuanya itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Kebun anggur Allah tempat pelayanan kita, keluarga kita, kelompok kita, sekolah kita, kantor kita, gereja kita, masyarakat kita, di mana saja kita mengambil pelayanan. Pagar keliling adalah Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan sendiri pada setiap orang untuk melindungi, menjaga supaya ada rasa aman dari segala macam bahaya yang mengancam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Lewat perumpamaan ini mau ditunjukkan kepada kita betapa luas dan panjangnya kebaikan dan kesabaran Allah terhadap kita. Namun pada akhirnya Ia akan memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Karena itu, sebagai refleksi untuk hidup dan perjuangan kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai biarawan berarti, atau sebagai apa sih, memang tidak mudah untuk berbuat baik dan sabar dalam hidup. Kebaikan kita tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Bahkan banyak pengalaman orang tua yang sudah mendidik anaknya dari kecil sampai dewasa, bahkan anak di waktu dewasa
mengkhianati orang tua dengan macam-macam. Juga dalam kehidupan pekerjaan, anak buah yang dibantu dan ditolong ternyata bukannya berterima kasih, mereka melakukan tindakan-tindakan yang bisa memalukan atasannya, pemiliknya, bahkan juga menjerumuskan dalam hal-hal yang besar. Dan ada begitu banyak contoh temannya dikasih, dicintai, dianggap sebagai kawan karib, bisa juga menjadi bahaya bagi keluarga sendiri, istri sendiri, suami sendiri, atau anak-anak sendiri. Berhadapan dengan hal-hal seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Membalasnya dengan yang jahat? Tentu bukan. Kita belajar dari sang tuan kebun anggur ini adalah bersabar, terus bersabar sampai akhir. Karena itu, pertanyaan selanjutnya untuk kita bahwa dalam berbuat baik dan memperoleh tindakan yang tidak baik itu tentu banyak sekali yang sudah kita lewati dan kita miliki. Dan bagaimana reaksi kita terhadap semuanya itu hanya kita yang tahu. Namun satu hal yang pasti adalah yang setia senantiasa berbuat baik dari awal sampai akhir pasti dibalas oleh Tuhan yang Maha Baik. Sementara yang tidak setia juga akan dibalas oleh Tuhan pada akhirnya seperti penggarap-penggarap yang kita tahu dalam Injil ini. Semoga Tuhan senantiasa memberi kita Roh Kudus-Nya untuk terus melindungi kita supaya kita tetap berbuat baik dalam segala situasi, kendati pun kita mengalami ketidakbaikan dari sesama atau dari siapa saja. Tuhan memberkati kita.